Ya, saya sudah terhubung di lewat video call dengan Benny Edward, warga di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam, Benny. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Benny, Anda baru keluar dari penjara ya, belum lama? Benar, Mbak. Tanggal 16 April baru keluar, Mbak. Iya, Anda di penjara karena dilaporkan pencemaran nama baik karena Anda mendokumentasikan tindakan yang juga dilakukan oleh oknum aparat. Tapi sebelum bahas spesifik soal tindakan yang membuat Anda dikriminalkan, Mas Benny, saya ingin tahu kan yang jelas Anda sejak tahun 2014 nih intens merekam pungli yang terjadi di jalanan terutama. Apa yang mendorong Anda merekam berbagai peristiwa itu dan kemudian mengunggahnya ke YouTube? Pertama karena pengalaman pribadi, Mbak. Ketika saya menjadi korban pungli, lalu saya merasa ini tidak boleh terus-terusan terjadi, terus-terusan dibiarkan. Karena pada saat menjadi korban pungli itu pun sebenarnya kondisinya saya tidak bersalah. Tidak ada pelanggaran atau pelanggaran yang saya lakukan, tapi diminta uang. Nah, saya pengen ini ada perubahan. Karena seharusnya sebagai masyarakat atau pengendara ketika di jalan, bertemu dengan oknum aparat seharusnya merasa nyaman, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Beberapa kali, bahkan sering kali saya dalam perjalanan darat itu hampir selalu menjadi korban, hampir menjadi korban seperti itu, Mbak. Dan kemudian karena itu saya ingin ada perubahan. Oke, jadi seberapa sering tuh Anda sebelum akhirnya dijebloskan ke penjara karena Anda dikriminalisasi begitu ya? Seberapa sering Anda merekam pungli-pungli yang terjadi di jalanan? Sejak pengalaman pribadi itu, saya tekadkan untuk melakukan perubahan, terutama sebagai masyarakat, peran saya sebagai masyarakat dalam membantu program pemerintah. Cuman dari sini posisi saya hanya sebagai untuk mengungkap pungli itu. Cukup sering, terutama di daerah-daerah yang memang cukup rawan pungli. Paling sering itu terjadi ketika saya berada di dinas di Palembang. Dan sepanjang Anda itu sejak 2014, baru terakhir ini yang kemudian ketika Anda di Medan, Anda dilaporkan balik ke polisi? Atau sebelumnya sudah ada ancaman, atau sudah ada orang atau oknum aparat yang merasa gerah begitu dengan berbagai video yang Anda upload ini? Benar, sebenarnya dari tahun 2018 itu sudah mulai ada bentuk-bentuk intimidasi yang saya dapat, Mbak. Ini bukan kali pertama saya diancam dengan Undang-Undang ITE dengan pencemaran nama baik. Awalnya itu terjadi ketika saya mengungkap pungli di Taman Makam Pahlawan Palembang. Di situ pun sebenarnya saya hampir menjadi korban berita bohong, di mana oknum salah satu admin di akun Lantas Palembang menyebar berita bohong terkait hasil sidang disiplin oknum anggota yang ketika itu terduga melakukan pungli. Di situ saya disebutkan akan dilapor balik karena melakukan pencemaran nama baik institusi. Dan banyak lagi juga intimidasi yang saya dapatkan selain dari intimidasi secara verbal ataupun bahkan secara fisik juga. Ketika saya di Jakarta, ketika saya di Kelapa Gading, kalau tidak salah di situ saya malah sempat dipukul 2 oknum anggota karena pada saat itu terlihat saya merekam aktivitas mereka di tengah jalan yang merupakan tempat publik. Pernah juga ketika di Palembang saya juga pernah sempat disandera selama 1 jam di pos polisi, lagi-lagi karena merekam aktivitas polisi yang terjadi di tempat publik, yang mana tidak seharusnya memang tidak ada larangan melakukan rekaman di tempat publik. Kita ada satu video nih, saya ingin pemirsa Mata Najwa melihat dan kemudian Anda bisa ceritakan konteksnya apa yang terjadi di sini. Kita lihat video rekaman berikut ini. Pak, boleh tahu namanya siapa, Pak? Slip biru ya? Ikut sidang kan slip merah, Pak? Ya, yang biru dalam rumah yang di Bang. Berarti, Bang. Iya. Biasa aja, Pak, jangan. Uangnya udah diminta balik, Dek. Pak, kembaliin, Pak. Tolong kembalikan, Pak. Bapak masa tilang terus uangnya juga Bapak ambil? Tolong kembaliin, Pak. Ini orang susah, dia. Bapak tahu nggak uangnya itu buat apa? Buat nebus obat mamanya, Pak. Berapa tadi, Dek? 50 loh, Pak. Udah tolong kembaliin, Pak.
Hati-hati Pak, hati-hati. Saya koordinasi sama Propam loh. Apa yang terjadi di situ, Benny? Ketika itu memang saya sering mendapat laporan dari masyarakat, terutama yang di Palembang, bahwa di lokasi itu memang sering terjadi aktivitas razia yang terindikasi memang ilegal. Nah, ketika saya dalam perjalanan ketika ingin ke customer sekitar pukul jam 10 pagi, memang berdasarkan laporan itu memang terbukti di situ ada hal-hal yang menurut saya mencurigakan, Mbak, karena ada pos polisi portable, pos yang ada di pinggir jalan, tapi itu ditutupin banner. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu langsung benar nggak seperti laporan masyarakat. Lalu sempat 5 pelanggar yang dari pos itu saya cegat, lalu saya tanyakan proses tilang yang terjadi di dalam pos tersebut. Ternyata dari kelima saksi-saksi tadi itu semuanya memang terekam di kamera saya, menyatakan semuanya dimintai uang, tidak satupun yang ditilang. Lalu setiap pelanggar saya edukasi karena saya pengen masyarakat ketika memang melanggar ya sudah ikutin saja prosesnya. Ya. Saya edukasi, saya sampaikan, Pak, kalau yang Bapak tadi sebelumnya hanya pelanggaran lalu lintas, tapi ketika Bapak membayar suap ke petugas itu sama dengan menyuap petugas, dan itu sama saja dengan Bapak melakukan pidana. Nah, lalu semuanya saya tawarkan seperti itu, saya tawarkan, ayo ikut saya ke dalam, saya mintakan uangnya, kita minta surat tilang. 4 pelanggar yang pertama itu semuanya mengaku sibuk, buru-buru, sampai akhirnya yang kelima awalnya juga menolak, lalu akhirnya dia setuju, barulah saya bersama dengan pelanggar tadi, seorang mahasiswa itu masuk ke dalam seperti yang terekam di video. Baik, baik. Dan kemudian aksi Anda terakhir merekam aksi pungli membuat Anda harus mendekam di penjara 8 bulan. Kita akan bahas itu setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Selamat pagi, Bang. Bang Edgar. Iya, sekarang. Bang, izin Bang, pertanyaan mobil Abang ya? Oh, mobil Kasukit. Bukan mobil beliau. Ngakunya mobil Kasukit. Padahal dia nggak tahu. Dia mau ngambilin dari tadi. Ya teman-teman, jadi oknumnya menghindar. Menghindar. Tadinya kita mau meminta waktu beliau untuk menanyakan karena ini ternyata pajaknya nunggak 15 jutaan ya. Iya. Kita cuma mau tanya kenapa bisa menunggak karena beliau sendiri mampu di lingkungan Samsat Putri Hijau yang seharusnya Taat pajak. gampang ya, dengan gampang untuk melakukan pembayaran pajak karena ada di lingkungan Samsat. Ya, saya akan langsung ke Benny Edward. Benny, itu video yang membuat Anda terpaksa harus mendekam 8 bulan di penjara. Anda divonis bersalah dengan Undang-Undang ITE, begitu ya? Betul, Mbak. Dan divonis bersalah karena apa waktu itu? Apakah karena memang Anda dianggap terbukti mencemarkan nama baik oknum polisi yang Anda bilang nunggak pajak atau karena apa? Dianggap terbukti karena ada kata-kata nunggak yang sebenarnya bukan keluar dari mulut saya, tapi dari rekan saya. Jadi, tapi kata-kata nunggak itu di BAP direkayasa, seolah-olah itu di menit 02.25, saya juga ikut mengatakan, padahal faktanya di videonya itu tidak pernah saya menyebutkan kata nunggak di mobil si pelapor, Mbak. Dan itu sudah kita sampaikan. Di persidangan kita sampaikan, tapi sayangnya dari belasan kali sidang itu tidak sekalipun permintaan kami untuk memutar video otentik di persidangan itu tidak pernah terjadi, tidak pernah diizinkan oleh majelis hakim. Selama ini proses Anda mendapatkan informasi apakah itu nunggak pajak dan sebagainya, itu Anda dapatkan biasanya dari mana? Apakah memang Anda yakin, Benny, ketika Anda mengunggah video itu ke YouTube memang informasinya akurat? Benar, terkait video yang tadi, kami menggunakan 2 aplikasi resmi. Pertama, website iSamsat, BPPRD atau Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah Provinsi Sumut. Yang satu lagi itu dengan USSD bintang 368 bintang 117 yang merupakan hasil MOU antara Polda Sumut dengan Telkomsel, Mbak. Jadi ini 2 aplikasi resmi sebenarnya. Berdasarkan aplikasi itu, di video itu sebenarnya saya hanya membacakan peran saya di situ, rekan saya merekam live streaming melalui channel YouTube-nya, sedangkan saya memegang HP sambil membuka
dua aplikasi tadi, lalu membacakan sesuai hasil aplikasi. Seperti itu. Jadi dan ya memang sayangnya aplikasi itu pun pada akhirnya dirubah. Yang tadinya cukup dengan memasukkan nopol dengan warna TNKB, lalu akan muncul hasilnya. Tapi begitu itu kami pakai dan itu menjadi masalah, akhirnya dirubah dan sekarang kita sebagai masyarakat tidak lagi bisa menggunakan aplikasi seperti sebelumnya karena diharuskan menginput 5 digit terakhir nomor rangka. Dan itu tidak sama dengan di beberapa kota lainnya seperti Jakarta atau kita bandingkan dengan Jawa Barat. Dan Anda menduga itu karena rame-rame setelah Anda membuka kasus ada oknum polisi yang diduga tidak membayar pajak ini, begitu ya? Betul, Mbak. Yang Anda alami di penjara apa, Beni? Saya memang berdasarkan informasi di dalam bahwa memang ketika kami belum masuk ke dalam blok tahanan pun sudah ada dititipin pesan oleh oknum yang di sana bahwa nanti ada masuk katanya YouTuber. Jadi saya diminta untuk tidak dikasih enak, jangan dikasih enak, disuruh disiksa, lalu disuruh tidur di WC. Sehingga akhirnya karena perintah ini datang dari oknum itu, akhirnya napi yang di sana justru dengan gampangnya melakukan siksaan itu karena tidak takut. Saya tidak akan bisa lapor kemana-mana karena sudah dititipin seperti itu. Jadi saya mengalami pemerasan sampai kurang lebih sekitar 12 juta. Saya masuk ke sana itu tidak gratis. Saya di penjara pun tidak gratis. Saya untuk tidur saja saya harus bayar. Diminta uang kebersamaan segala macam sampai hampir 12 juta. Lalu saya juga disiksa karena ketika saya tidak bisa atau keluarga saya tidak bisa menyediakan uang seperti yang diminta, maka langsung saya dipukulin sampai sempat mengalami beberapa luka. Cuman sayangnya ketika saya berharap PH datang untuk melakukan visum, justru keluarga dan PH tidak pernah diizinkan untuk menemui saya. Termasuk Komnas HAM sendiri ketika Komnas HAM dari Jakarta datang untuk menemui saya. Mas Beni, Anda sekarang setelah akhirnya harus mendekam di penjara dan berbagai peristiwa Anda alami, Anda masih berani, Anda masih mau untuk merekam kegiatan-kegiatan pungli atau sudah akan berhenti nih setelah ini? Saya mempertimbangkan kondisi keluarga, Mbak, karena anak, istri, orang tua itu semuanya trauma. Kalau saya sendiri sebenarnya semangatnya sih masih sama, cuman mempertimbangkan keluarga, ditambah lagi dengan kejadian ini saya akhirnya harus kehilangan kemerdekaan, dipisahkan secara paksa dari keluarga, lalu kehilangan pekerjaan. Justru itu yang harus saya pikirkan saat ini. Jadi kecuali pemerintah memikirkan bagaimana melindungi masyarakat seperti saya. Mas Beni, tapi tadi pernyataan Mas Kurnia, jadi Anda memang memilih untuk tidak lapor ke jalur resmi. Yang Anda pilih justru upload ke YouTube itu karena apa? Karena sebenarnya pada saat sejarah awal kenapa saya seperti ini, kisah awal yang tadi saya menjadi korban pungli itu, saya sudah melakukan pelaporan. Waktu itu saya melakukan pelaporan secara online ke www.propam.go.id. 2014 artinya sampai sekarang sudah hampir jalan 8 tahun. Di situ ada nomor kontak yang diminta, tapi tidak pernah sekalipun saya dihubungi terkait laporan itu. Jadi Anda merasa jalur resmi tidak merespon karenanya Anda menggunakan jalur tidak resmi begitu ya. Mas Beni, yang Anda harapkan sekarang apa? Adakah upaya hukum lanjutan yang Anda lakukan setelah Anda sekarang keluar dari penjara? Sebenarnya saya ingin melakukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk PK. Kita sudah menyiapkan banyak bukti-bukti baru, termasuk banyak kejanggalan di persidangan kemarin, Mbak. Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini, karena saya ini saat ini kan fokusnya masih ke keluarga dan untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu. Oke, yang jelas Anda ingin yang Anda harapkan nama Anda dibersihkan begitu ya? Tentu, Mbak, itu yang paling penting karena justru yang menjadi korban pencemaran nama baik di sini saya pikir adalah saya. Dan dampaknya sekarang kemudian pada Anda masih mencari-cari pekerjaan begitu ya Mas Beni? Betul, Mbak. Oke, terima kasih banyak sudah mau bercerita di Mata Najwa. Terima kasih, Mbak. Semoga tidak surut keberanian Anda dan keluarga untuk terus melaporkan berbagai kejanggalan yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih banyak Mas Beni. Amin. Insya Allah, Mbak.